Oke, kembali bersama Ibu masih di bab yang sama, yaitu di bab 1, yaitu menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Nah, periodisasi zaman. Periodisasi zaman itu terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan geologi dan berdasarkan arkeologi. Apa itu geologi? Yaitu berdasarkan pembentukan bumi. Dan berdasarkan arkeologi. Apa itu arkeologi? Yaitu peninggalan kebudayaan atau peninggalan manusia di zaman tersebut. Nah, pembabakan zaman berdasarkan geologi itu terbagi menjadi 4 zaman. Yang pertama adalah Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum. Nah, nanti jangan sampai tertukar, soalnya di zaman arkeologi itu ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Nah, sedangkan di geologi, berdasarkan geologi itu Arkaikum, ya. Jadi jangan sampai tertukar antara Arkaikum atau Paleozoikum dengan Paleolitikum, ya. Kalau Paleolitikum itu adalah zaman batu. Oke, yang pertama adalah Arkaikum. Arkaikum itu terjadi sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Jauh ya. Nah, itu adalah pada masa bumi itu masih mulai terbentuk, masa awal pembentukan bumi, dari inti bumi sampai ke kulit bumi. Nah, pada saat itu kondisi bumi itu masih sangat ekstrim, belum stabil, udaranya itu sangat panas, jadi tidak mungkin ada kehidupan pada masa tersebut, itu masa pembentukan bumi, karena udaranya itu masih sangat panas, ya. Tidak ada kehidupan pada zaman Arkaikum. Selanjutnya adalah zaman Paleozoikum, sekitar 340 juta tahun yang lalu. Nah, di sini zaman Paleozoikum itu disebut juga dengan zaman purba. Kenapa? Karena mulai terbentuk hidrosfer dan atmosfer. Nah, di sini pada zaman Paleozoikum ini mulai ada tanda-tanda kehidupan, yaitu mulai ada makhluk yang bersel satu hingga bersel banyak. Muncul juga organisme yang bertubuh kompleks dari jenis inverteb yang bertubuh lunak. Contohnya adalah ubur-ubur, cacing, koral, kemudian ikan tanpa rahang. Contohnya adalah landak laut dan bintang laut. Seperti apa gambarnya? Mohon maaf Ibu tidak bisa memunculkan gambarnya, silahkan kalian searching saja. Dan juga muncul juga binatang darat yang berasal dari air. Contohnya adalah amfibi. Tahu amfibi? Kodok, katak. Nah, itu adalah sejenis amfibi. Serangga juga dan reptilia juga sudah ada. Kemudian tumbuhan juga mulai muncul, yaitu contohnya adalah tumbuhan paku. Ada yang disebut dengan tumbuhan paku purba atau yang hidup di zaman dahulu, gitu. Selanjutnya adalah zaman Mesozoikum yang terjadi sekitar 140 juta tahun yang lalu. Nah, pada masa ini bumi ini mulai berkembang sangat pesat dan disebut juga dengan zaman reptil. Kenapa disebut zaman reptil? Karena pada saat itu banyak muncul hewan reptilia, tapi berukuran besar. Apa hewan reptilia yang berukuran besar? Ada yang tahu? Kenapa disebut zaman reptil? Karena muncul hewan reptilia, walaupun yang berukuran besar. Contohnya apa? Contohnya adalah ini, yaitu dinosaurus. Muncul juga mamalia yang berukuran besar. Contohnya, kalian pernah nonton film Ice Age. Nah, di situ ada gajah yang berukuran besar. Nah, di sana disebutnya mamut kan. Nah, mamalia berukuran besarnya itu seperti gajah, tapi gajah yang di zaman purba, seperti itu. Selanjutnya adalah Neozoikum. Neozoikum itu terbagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Yang pertama adalah zaman tersier. Di sini zaman tersier ditandai dengan punahnya reptil yang berukuran besar. Nah, zaman reptil ini nih udah punah. Kemudian muncul hewan primata. Apa hewan primata? Contohnya adalah monyet. Kera.
Nah, di sini di zaman Neozoikum juga, di zaman Tersier juga muncul hewan laut yang ada sampai sekarang. Yang sekarang ada itu mulai ada mulai muncul itu di sekitar zaman Tersier, di zaman Neozoikum. Kemudian muncul juga tumbuhan-tumbuhan. Tadinya di zaman Mesozoikum juga sudah muncul tumbuhan, tapi tumbuhannya itu yang berukuran besar, tinggi-tinggi sesuai dengan hewannya, sesuai dengan hewannya, yang berukuran besar, tinggi-tinggi ya. Nah, sedangkan di Neozoikum ini sudah muncul semak belukar, tumbuhan merambat, juga rumput dan juga serta bunga yang terus berevolusi. Yang kedua adalah zaman Kuarter. Zaman Kuarter itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu kala Pleistosen dan kala Holosen. Kala Pleistosen itu terjadi sekitar 600.000 tahun yang lalu, sedangkan kala Holosen sekitar 200.000 tahun yang lalu. Nah, kala Pleistosen disebut juga dengan zaman es atau zaman glasial. Eropa Utara, Amerika Utara, Asia Utara, pegunungan Alpen dan Himalaya itu masih tertutupi dengan es, makanya disebut zaman glasial atau zaman es. Kemudian flora dan fauna yang muncul di zaman Kuarter ini mirip dengan hewan yang ada di zaman sekarang. Dan ditandai dengan munculnya manusia purba, yaitu yang berjenis Pithecanthropus erectus. Itu manusia purba yang ada di Kepulauan Indonesia. Kemudian kala Holosen. Nah, kala Holosen ini mulai ada manusia yang hidup sampai zaman sekarang, yaitu jenis Homo sapiens. Nah, selanjutnya yaitu periodisasi zaman berdasarkan arkeologi. Ibu lupa tidak memunculkan judulnya, tidak menulis judulnya. Nah, periodisasi zaman berdasarkan arkeologi itu terbagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Ya, jangan lupa arkeologi itu terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Sedangkan berdasarkan geologi itu terbagi menjadi empat, yang tadi Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Jangan tertukar ya. Nah, berdasarkan arkeologi ini terbagi menjadi dua. Nah, yang zaman batu itu terbagi menjadi 4, yaitu zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu muda, dan zaman batu besar. Zaman batu tua disebut dengan Paleolitikum. Jangan tertukar, bukan Paleozoikum, tapi Paleolitikum. Nah, yang zaman batu tengah disebut juga Mesolitikum. Zaman batu muda Neolitikum, dan zaman batu besar Megalitikum. Jangan sampai tertukar ya. Kemudian, nah di sini zaman batu tua itu ada kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Sedangkan zaman batu tengah atau Mesolitikum itu ada kebudayaan Kapak Genggam, Tulang Sampung, Toala, Abri Sosrose, dan Kejukan Medinjak. Neolitikum atau zaman batu muda itu ada Kapak Persegi dan Kapak Lonjong. Sedangkan zaman batu besar itu ada menhir, dolmen, sarkofagus, peti kubur batu, punden berundak, arca, dan waruga. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah zaman batu tua. Ada kebudayaan Pacitan, yaitu zaman batu juga ya, zaman batu, yaitu ada Kapak Genggam. Nah, yang tengah itu adalah Kapak Genggam. Kemudian Kapak Genggam Sumatera, Kapak Lonjong juga, tapi beda. Di sini masih kasar, belum dihaluskan. Kemudian kebudayaan Ngandong. Nah, seperti ini gambarnya dengan fungsi yang berbeda-beda ya. Kebudayaan Pacitan itu misalnya Kapak Genggam itu fungsinya untuk menggali, kemudian untuk menggali tanah. Kemudian sedangkan kebudayaan Ngandong itu fungsinya itu berbeda dengan yang kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Ngandong ini karena memang si batunya itu adalah tajam. Nah, bentuknya tajam itu untuk apa? Fungsinya untuk merobek, untuk memotong itu
Ini zaman batu tua, yaitu kebudayaan Ngandong. Selanjutnya zaman batu tengah. Zaman batu tengah itu ada kebudayaan tulang sampung, kebudayaan Toala, kebudayaan kapak genggam Sumatera juga. Oh ibu mohon maaf, yang pertama itu yang zaman kebudayaan Pacitana, yang tengah itu bukan kapak genggam tapi kapak perimbas. Nah, kebudayaan tulang sampung, namanya juga tulang, jadi terbuatnya juga dari tulang, yaitu dari tulang hewan atau dari gigi taring hewan. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk merobek, menusuk. Kemudian kebudayaan Toala. Kebudayaan Toala kalian lihat ada yang seperti mata panah. Nah, mata panah itu fungsinya ya seperti panah zaman sekarang. Tapi kalau zaman sekarang mah ada alatnya ya, pakai alat ditarik baru dilepaskan. Nah, kalau itu mah dilempar mata panahnya dan sasarannya itu adalah seekor binatang buruan. Kemudian kapak genggam Sumatera. Dan kalian lihat kapak genggam Sumatera ini bulat, atas bawahnya itu pipih dan atasnya itu namanya seperti ini. Atasnya itu bentuknya itu bulat, cenderung bulat ya, hampir cenderung bulat semuanya walaupun tidak sempurna. Yang atasnya itu tebal. Sedangkan yang bawahnya itu, yang bagian yang tipisnya itu di bagian bawah itu untuk apa? Untuk menggali dan untuk memotong. Itu. Kalau mata panah itu fungsinya ya untuk memanah gitu. Tapi bedanya panah yang sekarang dengan panah yang dulu, kalau dulu mah cuman mata panahnya aja, kalau zaman sekarang itu ada alatnya yaitu ada busurnya. Kemudian ada kejokan Modinger dan Abri Sosrose. Nah, Abri Sosrose ini adalah gua yang bentuknya yang lubang untuk kita masuknya itu seperti ceruk-ceruk di batu karang. Nah, itu. Sedangkan kejokan Modinger ini adalah dari namanya juga, kejokan Modinger adalah sampah dapur. Sampah dapurnya itu bukan berupa bekas mie atau sampah-sampah dapur yang ada di dapur kalian yang zaman sekarang, enggak, bukan. Tapi karena ini ditemukannya di pinggir pantai, kejokan Modinger ini sampahnya itu berupa apa? Berupa cangkang-cangkang kerang. Karena mereka hidupnya di pantai dan ditemukannya juga di pantai. Nah, ini adalah cangkang-cangkang kerang. Nah, cangkang kerang ini mereka kumpulkan supaya tidak berserakan, mereka kumpulkan akhirnya menggunung seperti bukit. Nah, sehingga disebut dengan sampah dapurnya itu ya namanya juga sampah, ya tetap sampah ya. Walaupun terbuat dari cangkang kerang. Nah, cangkang kerang itu mempunyai zat kitin. Zat kitin itu zat pengeras, akhirnya zat pengerasnya itu keluar dan lama-kelamaan membatu seperti bukit. Nah, seperti dicontoh ya, digambar seperti itu. Nah, selanjutnya adalah zaman batu muda. Zaman batu muda itu ada dua, yaitu kapak persegi dan kapak lonjong. Kalian lihat, di zaman batu muda ini atau di zaman Neolitikum ini, kebudayaan kapaknya itu lihat halus ya, sudah halus, sudah diperhalus. Beda dengan kapak genggam Sumatera tadi masih sangat kasar, atau kapak perimbas masih kasar. Dan kapak lonjong juga, nah kalian lihat sepertinya licin seperti itu ya. Jadi fungsinya itu untuk menggali, untuk memotong. Nah, sama seperti tadi kapak genggam dan kapak perimbas. Jadi misalnya gini, ini adalah sebuah kapak. Nah, ini sebuah kapak. Nah, yang atasnya itu untuk pegangannya, yang lebih tumpul. Sedangkan yang tipisnya itu di bagian bawah itu untuk ke bendanya, ke objek yang mau dipotongnya itu. Jadi dipegang seperti ini. Jadi dipotong-potong seperti itu. Gitu. Sama juga kalau kapak lonjong mah ya dua-duanya berfungsi. Nah, yang runcingnya itu bisa untuk menusuk juga, tapi kurang tidak seperti batu-batu yang lain yang
lebih runcing daripada kapak lonjong. Nah, selanjutnya ada perhiasan. Nah, perhiasan di zaman dulu itu berbeda dengan perhiasan di zaman sekarang. Kalau sekarang mah kan perhiasan itu dari emas, dari perak. Zaman dulu itu dari batu. Ya, walaupun di zaman sekarang itu kembali ke zaman dulu, perhiasan itu dari batu. Nah, seperti inilah bentukan batu yang digunakan sebagai perhiasan pada saat itu. Untuk membedakan apa? Untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Tapi bahkan laki-laki juga menggunakan perhiasan tersebut. Nah, seperti ini. Perhiasan dari batu. Nah, ini yang ada di zaman kita, di zaman sekarang. Bentukannya udah, batunya itu cantik-cantik, ya. Dipercantik, diperindah supaya bisa dipakai oleh kita, pantas dipakai oleh kita. Nah, ini perhiasan di zaman sekarang, perhiasannya. Nah, kemudian zaman batu besar atau megalitikum. Yang pertama ada menhir. Menhir ini adalah sebuah tugu batu sebagai penanda bahwa tempat tersebut adalah tempat untuk pemujaan. Zaman dulu apakah sudah punya kepercayaan? Sudah. Apa kepercayaannya? Yaitu percaya terhadap roh nenek moyang. Nah, menhir tersebut bukan batunya yang disembah, tapi menhir adalah tanda atau ciri batunya yang menjulang tinggi itu, ciri pertanda bahwa tempat tersebut adalah tempat pemujaan. Yang dipujanya mah tetap roh nenek moyang. Pada saat itu belum ada kepercayaan ya di Indonesia. Nah, itu menhir. Yang kedua adalah dolmen. Dolmen ini sebuah batu besar yang fungsinya sama seperti meja. Nah, di sini adalah tempat untuk persembahan. Nah, untuk mempersembahkan misalnya hasil panennya atau hasil peternakannya. Nah, di sini adalah tempat untuk menyimpan persembahan mereka. Untuk siapa ya? Untuk roh nenek moyang, untuk yang mereka percayai. Itu dolmen. Selanjutnya adalah sarkofagus. Apa itu sarkofagus? Kok bentuknya seperti cobek ya? Ya, memang seperti itu. Cobek yang ada tutupnya. Tahu kan yang cobek yang tutupnya misalnya yang bentuknya daun, yang bentuknya lope gitu kan. Nah, ini fungsi sarkofagus ini untuk apa? Untuk menyimpan mayat. Fungsinya sama seperti peti mati, ya, sama seperti peti mati. Si mayatnya dimasukin ke situ, kemudian ditutup. Bisa juga untuk apa? Untuk peninggalan raja, ya, raja yang sudah meninggal dimasukin ke sarkofagus. Nah, ada juga peti kubur batu. Peti kubur batu ini ya sama seperti peti mati biasa. Kalau di kita mah pakainya kayu ya. Kalau zaman dulu mah pakainya batu. Biasanya yang dikubur di peti kubur batu yang disimpan, jasad yang disimpan di peti kubur batu ini adalah jasad-jasad para raja. Sedangkan waruga itu adalah tempat penyimpanan peninggalan-peninggalan atau alat-alat kesayangan raja tersebut. Nah, itu waruga, disimpannya di situ. Kemudian zaman batu besar selanjutnya adalah punden berundak. Apa itu punden berundak? Punden berundak itu adalah bentuk bangunan asli Indonesia, yaitu punden berundak-undak dari yang ukurannya terbesar, ya, terlebar, terbesar, terluas sampai mengerucut sampai atas itu berundak-undak gitu ya, seperti tangga. Tetapi semakin ke atas itu semakin kecil, seperti piramid kalau di Mesir. Nah, coba contohnya, ada yang tahu contoh dari bangunan punden berundak, bentuknya itu sama seperti ini? Apa coba? Sudah tahu jawabannya?
yaitu Candi Borobudur. Kita harus bangga ya punya Candi Borobudur masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Nah, bentuknya itu berundak-undak dari yang terluas ya, dari yang terluas sampai yang terkecil. Nah, tuh terlihat kan undak-undaknya seperti tangga, dan memang ada tangganya. Nah, tuh indah ya, ternyata dilihat dari kejauhan itu sangat indah. Selanjutnya ada arca atau patung. Nah, arca atau patung ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk disembah. Berbeda dengan menhir tadi. Kalau menhir mah sebagai penanda bahwa tempat itu adalah tempat untuk pemujaan. Sedangkan arca itu adalah benda yang disembah. Nah, walaupun mereka percayanya itu bukan ke patungnya, tapi penunggunya yang ada di dalam patung tersebut gitu, yaitu dipercaya bahwa di dalamnya ada roh nenek moyangnya. Nah, selesai untuk zaman batu. Ya. Masih ingat ada berapa zaman di zaman batu itu ada berapa? Ya, ada 4. Yaitu yang pertama adalah Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Jangan lupa ya, jangan tertukar dengan periodisasi zaman berdasarkan geologi. Selanjutnya, zaman yang kedua yaitu zaman logam. Zaman logam terbagi menjadi 3, yaitu tembaga, perunggu, dan besi. Nah, Indonesia itu hanya mengalami zaman perunggu dan besi. Tembaga itu tidak mengalami zaman tembaga. Nah, contoh-contohnya yang pertama adalah nekara. Nah, nekara ini awalnya fungsinya itu adalah dianggap sebagai benda yang suci atau simbol kebudayaan, dipakai untuk upacara-upacara keagamaan. Tapi semakin ke sini nekara tersebut itu dipakai untuk alat musik. Kalau di kitanya gendang lah ya, gendang ditabuh gitu. Untuk upacara pernikahan, pemakaman, atau pemanggilan hujan. Selanjutnya adalah moko. Nah, yang di sebelah kiri ini terbuat dari logam ya. Nah, bentuknya itu sama seperti tambur ini yang di sebelah kanan. Nah, kalau tambur itu terbuat dari kayu dan kulit sapi atau kulit kerbau. Sedangkan yang di sebelah kiri itu moko. Moko itu sama seperti nekara, yaitu simbol kebudayaan, dianggap benda suci. Tapi lama-kelamaan menjadi fungsinya seperti tambur, yaitu alat musik. Selanjutnya kapak corong. Kenapa sih disebut kapak corong? Kalian tahu corong? Nah, corong itu kalau misalnya dibalik, yang besarnya itu di bawah, nah seperti corong gitu. Fungsinya seperti kapak untuk memotong. Selanjutnya adalah bejana perunggu. Nah, bejana ini terbuat dari perunggu. Bejana ini sama seperti kendi ya. Kendi itu tempat minum pada saat upacara keagamaan. Itu bejana perunggu. Kemudian candrasa. Candrasa ini awalnya itu untuk sama seperti kapak juga, alat-alat untuk memotong juga, tapi ada juga yang dijadikan sebagai benda pusaka. Kemudian arca. Arca itu sama seperti di zaman batu, fungsinya yaitu sebagai objek untuk penyembahan ya, untuk penyembahan gitu. Selanjutnya perhiasan. Perhiasan juga sama seperti di zaman batu. Yang namanya perhiasan ya untuk menghias diri. Nah, tapi di zaman logam ini ya belum ada emas ya, tapi menggunakan logam. Itu baik dari kuningan atau dari tembaga. Nah, seperti ini bentukannya. Nah, ini adalah contoh. Nah, ini selesai ya untuk zaman logam.
Nah, ini adalah contoh penggunaan penggunaan perhiasan pada zaman dulu. Nah, yang ada di hidung si bapak-bapak tersebut itu adalah mungkin taring ya, taring. Nah, mereka menggunakan itu ada tujuannya atau ada simbolnya yang kita tidak tahu. Nah, seperti ini. Ini adalah perhiasan-perhiasan yang digunakan oleh orang-orang zaman dulu, bukan zaman dulu ya, zaman sekarang juga masih ada yang di pedalaman-pedalaman. Nah, seperti ini. Ini adalah tulang-tulang dan tembaga-tembaga yang dipakai di badannya itu dipakai sehari-hari. Berbeda dengan kita ya. Kalau kita sudah nyampe rumah, perhiasan kita lepaskan karena tidak nyaman. Tapi mereka beda. Dan mungkin menurut tradisinya itu memang seperti itu. Tidak harus dipakai setiap saat, bahkan seumur hidup. Oke, selesai. Nah, ini contoh yang perhiasan dari apa ini teh? Dari cangkang kerang ya. Cangkang kerang dari laut tuh seperti itu. Indah kalau menurut mereka. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like and subscribe-nya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.